Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah topik kita kali ini. Hari ini, kita bakal mengupas tuntas sebuah fenomena pendidikan yang baru-baru ini viral banget dan pastinya menyita perhatian publik di Indonesia. Kita akan membedah sebuah insiden pendisiplinan di sekolah, tentunya tanpa mengambil sisi personal ya. Kita murni melihat fakta di lapangan dan juga analisis dari pakar perlindungan hak perempuan. Kasus ini benar-benar memicu perdebatan seru tentang di mana sih sebenarnya batas antara menegakkan aturan sekolah dan menghormati otonomi tubuh siswa. Penasaran kan? Yuk, langsung kita bahas. Oke, biar pembahasannya terstruktur, ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat fenomena viralnya. Terus kedua, kita masuk ke dampak psikologisnya. Ketiga, kita tinjau dari perspektif hak asasi manusia. Dan terakhir yang keempat, pendekatan humanis. Kita mulai dari bagian pertama ya, fenomena viral. Untuk memahami rentetan kejadian sebenarnya di SMKN 2 Garut. Jadi ceritanya bermula dari razia kerapian rutin di SMKN 2 Garut. Di tengah-tengah razia itu, seorang guru bimbingan konseling atau BK mengambil tindakan tegas nih, yaitu memotong paksa rambut siswi yang ketahuan punya warna rambut selain hitam. Bahkan ini juga termasuk mereka yang pakai hijab. Nah, kejadian ini menyebar cepat banget ibarat bola salju dan langsung viral di media sosial. Reaksi masyarakat, wah beragam banget pastinya. Tapi perlu dicatat juga, pada akhirnya guru BK yang bersangkutan, yaitu Ibu Ani Musaidah, sudah secara resmi meminta maaf ke publik. Fakta ini penting banget buat kita pegang dari awal biar kita bisa melihat kasus ini dengan lebih jernih dan objektif. Kejadian ini pastinya bikin kita mikir sejenak ya kan? Pertanyaannya, apakah sekedar menegakkan aturan sekolah itu membenarkan pelanggaran hak pribadi seorang siswa? Nah, pertanyaan inilah yang bakal jadi pintu masuk kita buat melihat analisis sosial yang lebih dalam, khususnya dari kacamata Komnas Perempuan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, dampak psikologis. Ini tentang kerusakan tak terlihat dari paksaan fisik. Komnas Perempuan menggarisbawahi kalau masalah ini tuh bukan cuma soal pelanggaran aturan sekolah biasa loh. Ada efek berantai yang bisa merusak mental siswa. Bayangin aja, tindakan memotong rambut secara paksa di depan umum itu langsung bikin anak merasa sangat dipermalukan dan direndahkan. Dan ini bukan sekedar rasa malu yang lewat besok harinya. Tindakan yang sifatnya sewenang-wenang kayak gini bisa memicu trauma psikologis yang lumayan panjang. Coba deh kalian bayangin, berada di lingkungan sekolah, tempat yang harusnya aman buat belajar, tapi malah bikin cemas dan takut luar biasa. Ujung-ujungnya, rasa percaya diri anak bisa hilang drastis. Sebuah harga yang kalau dipikir-pikir terlalu mahal ya, cuma demi sebuah kata kerapian. Lanjut ke bagian ketiga ya, kita bakal lihat dari perspektif hak asasi manusia, khususnya menganalisis soal moralitas dan otonomi tubuh. Nah, apa yang menarik di sini adalah pernyataan tegas dari Wakil Ketua Komnas Perempuan Ibu Dahlia Madani. Beliau bilang, kalau mewarnai rambut itu sebenarnya sama sekali bukan indikator seseorang punya nilai moral yang baik atau buruk. Nggak ada hubungannya gitu loh. Lebih jauh lagi, beliau juga menyoroti kalau tindakan disiplin fisik yang sering mengatasnamakan moralitas ini nyatanya justru sering menempatkan tubuh perempuan sebagai pihak yang memikul beban penilaian. Beban yang jujur aja kurang adil soal apa yang dianggap bermoral atau amoral oleh masyarakat luas. Ini perspektif yang super kritis sih buat kita pahami bareng-bareng. Dari pemahaman tadi, gak heran kalau sebuah tindakan disiplin rutin di sekolah ini sekarang secara resmi dikategorikan sebagai bentuk kekerasan oleh pakar. Kok bisa? Ya karena di situ ada unsur kesewenang-wenangan, sifatnya merendahkan martabat, dan yang paling krusial nih, tindakan itu merampas otonomi tubuh seorang siswa secara paksa, walaupun bungkus luarnya adalah alasan pembentukan karakter. Padahal menurut para ahli, membangun budaya disiplin itu wajib banget dibingkai dengan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia. Gak bisa sembarangan. Kita sampai di bagian terakhir, bagian keempat, pendekatan humanis. Di sini kita bahas soal pentingnya mengubah paradigma pendidikan kita. Di sini ada perbandingan yang kontras banget tapi sangat penting buat dipikirkan soal cara penegakan disiplin. Di satu sisi, kita punya pendekatan lama yang namanya disiplin koersif. Ini tuh gaya lama yang mengandalkan paksaan fisik, bikin murid takut, dan pada dasarnya cuma nuntut anak buat patuh secara buta. Nah, di sisi lain, para pakar sangat merekomendasikan apa yang disebut disiplin dialogis. Pendekatan ini tuh fokus banget ke komunikasi. Jadi, sekolah didorong untuk bikin ruang dialog yang sehat dan aman. Nggak cuma sama siswanya, tapi juga dilibatkan orang tuanya. Tujuannya apa? Bukan sekedar biar siswa taat aturan secara pasif, tapi buat membangun kesadaran dari dalam diri siswa itu sendiri. Itulah yang pada akhirnya benar-benar menumbuhkan karakter dan moralitas yang sejati. Jadi intinya,
Poin krusial dari para ahli untuk perkembangan sistem pendidikan kita itu bisa dirangkum kayak gini. Karakter dan moralitas yang tinggi itu memang sangat penting, iya. Tapi, hal itu cuma bisa dibangun lewat kesadaran internal dari si anak, bukan lewat paksaan dan apalagi lewat cara-cara kekerasan. Ibaratnya kedisiplinan yang muncul tanpa kesadaran itu ujung-ujungnya cuma rasa takut yang tertunda aja. Sebagai penutup nih, saya pengen ninggalin kalian dengan satu pertanyaan yang lumayan mendalam. Kalau kita semua udah tahu bahwa paksaan fisik dan hukuman yang mempermalukan itu cuma bakal ninggalin jejak trauma psikologis yang panjang, lalu gimana kalian, sekolah di sekitar kalian dan komunitas kita bakal milih cara buat ngebentuk karakter generasi masa depan? Ini jelas jadi PR besar buat kita semua ya, untuk mulai mendukung dan memperjuangkan ruang pendidikan yang jauh lebih humanis dan pastinya lebih mengedepankan komunikasi. Oke, makasih banget udah ngikutin sesi bedah topik kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.